Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, halo kentangers juga ya. Di kesempatan kali ini, di video kali ini gitu ya, saya akan membahas kembali Yagol. Kenapa saya membahas kembali Yagol? Karena begitu banyak komentar dari para pemain Yagol gitu yang yang mencemari video-video saya yang membahas tentang Yagol. Oke, langsung saja teman-teman ya, nggak perlu basa-basi lah. Sebetulnya saya itu udah males gitu ya, bahas Yagol ya, karena ya udah ketahuan juga gitu ya. Tapi para kacung-kacungnya gitu, kalau dalam tanda kutip gitu, kacung atau para ya pemain-pemain ponzi gitu, itu tidak mengakui apa yang saya katakan. Padahal banyak konten kreator ya, YouTuber yang merekomendasikan aplikasi Yagol itu juga sama perkataannya. Pertama, judi. Kedua, ada anti correct score, break even ya, yang kalau ikut break even itu bilangnya investasi, ya sama dengan apa yang saya katakan gitu ya. Dan ada juga banyak ya konten kreator yang menjelaskan bahwa Yagol membayar dari mana? Ya dari orang yang kalah judi. Terus apa bedanya dengan saya? Tapi di komentar-komentar video saya, mereka menolak itu gitu. Padahal saya juga tahu banyak konten kreator yang mengatakan seperti itu gitu. Itu bedanya teman-teman ya. Karena mungkin kalau saya itu kan membongkar, kalau konten kreator lain kebanyakan itu kan yang merekomendasikan. Itu bedanya. Jadi ini saya tujukan kembali untuk orang awam yang mencari tahu informasi tentang Yagol dan aplikasi yang lainnya. Intinya berpusat pada Yagol ya. Baik itu CFG Football, BT Indonesia, SKDN atau apapun itu, bermuaranya ke Yagol. Jadi kalau saya katakan nasib ya untuk di mata pemain, di mata orang awam, nasib CFG Football, AFC Football, SKDN itu tergantung di Yagol. Kalau Yagol kabur, terbukti kabur nanti di akhir, dan saya yakin itu, yaitu orang awam akan memblacklist semua aplikasi CFG Football dan yang lainnya itu ya. Intinya bermuara ke Yagol, karena yang pertama ya, ada aplikasi seperti ini ya Yagol gitu, aplikasi judi, platform judi tapi dikemas seolah-olah investasi gitu. Oke, di sini teman-teman ya, di sini saya akan membacakan komentar dari yang namanya Jaka Sena, berkomentar di video saya yang ini nih ya. Nah, yang itu banyak sekali lah para pemain Yagol yang menolak kebenaran gitu. Padahal konten kreator lain juga mengatakan hal serupa dengan saya. Yang membedakan kalau saya itu membongkar dan konten kreator lain itu merekomendasikan gitu teman-teman ya. Jaka Sena ya, nama akunnya Jaka Sena ya. Pertanyaan saya cuma satu bro. Nah, dia komen seperti itu. Tapi dia itu ngetik ya, komen di komentar itu, pertanyaan saya cuma satu bro katanya. Tapi pada kenyataannya itu bukan sebuah pertanyaan gitu. Harusnya saya sih nggak ngebales gitu ya, karena kan ini narasi ya, naratif ya, bentuknya bukan interrogatif ya, bukan pertanyaan kalimatnya ini ya. Tapi saya akan balas saja ya. Pertanyaan saya cuma satu bro, Anda sudah pernah ikut belum? Titik gitu kan. Kan kalau pertanyaan itu harus interrogatif ya, harus tanda tanya. Oke, di sana saja dia tidak paham gitu ya. Kebahasaannya, tata bahasanya gitu ya. Kalau Anda bilang judi itu haram, saya setuju, kata dia ya. Dan kalau Anda bilang member memberi modal kepada bandar, saya setuju. Oke, berarti dia mengakui ini judi. Kan banyak tuh komentar di video itu, wah ini bukan judi, bukan judi apaan gitu kan, itu kan platform judi.
Nah dia si Jakasena ini setuju katanya kalau ini haram judi. Oke lah, saya nggak bahas haram halal gitu ya di sini. Terus bandar apa tadi ya? Member membeli modal kepada bandar, setuju dia. Iya, ya iya gitu, bagus, setuju. Tapi atas dasar apa? Nah ini tapi ada tapinya nih. Tapi atas dasar apa Anda bilang Yagol adalah money game? Dan atas dasar apa Yagol itu bohong? Kalau Anda ingin membuat konten, seharusnya Anda masuk dulu dan pelajari di dalamnya, lalu dibuktikan. Oke, nanti kita bahas. Bukan hanya menganalisa dengan hayalan, nggak ketemu bro. Siapa yang menghayal bro? Itu kan jelas ada marketing plan-nya. Makanya jangan hanya dibaca. Ada orang yang pintar membaca, bisa membaca katakanlah seperti itu, tapi tidak bisa menganalisis, tapi tidak bisa menelaah gitu ya. Banyak tuh. Kalau saya kan tuh pernah masuk di bahasa gitu ya, masuk di bahasa. Kalau kalian tahu puisi, nah puisi itu kan ada yang beberapa bait tapi maknanya banyak. Nah seperti itulah ya. Jadi ibaratnya puisi itu jangan dibaca tapi dimaknai, dianalisis gitu. Marketing plan aplikasi-aplikasi money game Ponzi ya dianalisis, jangan cuma dibaca gitu. Tapi sebetulnya dibaca sepintas saja sudah ketahuan ya, ketahuan ya. Ini saya belum tahu nih yang namanya Jakasena ini, yang orang yang sebetulnya tahu tapi dia mencemari komentar saya. Tujuannya mencemari mindset orang awam yang mencari tahu informasi tentang Yagol, atau dia memang polos gitu, nggak tahu gitu apa yang dia tanyakan ke saya ini, nggak tahu dia sendiri gitu. Bisa saja seperti itu. Lalu aneh tanpa ngerekrut orang dan tanpa referral tetap dapat untung. Pesan aneh, kalau Anda tidak ngerti tentang Yagol, lebih baik cukup nonton, jangan sampai kata-kata Anda menjadi fitnah dan menambah dosa. Oke, andai kata saya mau fitnah menambah dosa, yang difitnah saya judi. Paham ya? Oke, di sini dia mengatakan atas dasar apa saya bilang Yagol adalah money game, dan atas dasar apa Yagol itu bohong. Oke, marketing plan Yagol itu sudah menunjukkan bahwa Yagol itu money game Ponzi. Karena money game dan Ponzi itu tidak bisa sejoli gitulah ya, sejoli money game Ponzi itu. Dan dia nggak sadar. Dia itu kan sempat bilang di sini ya, kalau Anda bilang judi itu haram, saya setuju. Otomatis dia mengakui platform Yagol itu judi. Lah, sedangkan judi itu kan money game ya, money game yang dibayarkan untuk pemenang judi itu dari uang yang kalah judi gitu ya. Kalau ada yang kalah gitu ya, sebagiannya mungkin dari modal bandar. Itu kan money game, permainan uang, tebak skor. Judinya sendiri itu money game. Dia nggak paham tapi dia mengakui bahwa judi itu haram. Gimana loh ya mindsetnya. Nah di sini dia atas dasar apa gitu ya, Yagol bohong. Oke, sebetulnya di video ini yang pertama kali saya membahas Yagol, itu sudah saya bongkar kebohongannya. Mohon maaf nih ya. Di sini saya tidak membahas membayar di awal biar cuan gitu ya. Itu kurang berkelas gitu ya. Semua orang juga bisa membahas seperti itu ya. Yang semua saya, bahkan ratusan aplikasi money game Ponzi yang saya bahas itu, saya tidak pernah membahas membayar di awal, main di awal biar cuan. Yang artinya ketika pertama kali aplikasi itu ada dan masih berjalan itu membayar. Namun setelah kelamaan itu akan scam. Scam itu artinya penipu atau penipuan gitu ya.
Buat apa saya mereview, membahas ketika di awal membayar lalu kabur di akhir melakukan penipuan. Di balik melakukan penipuannya itu ada orang yang member-member yang tertipu. Buat apa saya membanggakan kalau saya dibayar di awal, tapi sedangkan di akhir itu jauh lebih banyak orang yang tertipu. Jadi intinya yang diuntungkan tidak akan sebanding dengan orang-orang yang dirugikan gitu ya. Jadi pembahasan pembahasan saya yang membongkar money game Ponzi sudah ratusan mungkin ya, banyak gitu ya. Itu nggak kelas gitu kalau saya membahas membayar gitu. Semua aplikasi juga membayar di awal gitu kan. Money game Ponzi juga membayar di awal. Ingat Mark AI. Saya lihat dulu itu hanya saya ya yang dengan jelas bahwa Mark AI itu Ponzi. Sama komentarnya seperti para pemain Yagol gini ya, hanya saja bedanya kan Yagol itu judi kategorinya, platform judi, kalau Mark AI itu kan robot-robotan trading gitu. Saya lihat searching di di YouTube, cuma saya gitu ya kalau nggak salah waktu itu pertama kali Mark AI muncul yang mengatakan bahwa Mark AI itu money game Ponzi. Wah, banyak tuh yang menyerang saya di komentar. Tapi ujung-ujungnya kemana sekarang Mark AI? Kabur. Bahkan ada beberapa orang member yang melakukan laporan ke Bareskrim, ke Polda. Sebetulnya kan sudah saya bahas gitu ibaratnya gitu ya. Oke, di sini dia menanyakan kebohongan. Kalau money game Ponzi sudah saya jelaskan tadi ya, dari marketing plan Yagolnya sendiri itu membuktikan bahwa Yagol money game Ponzi. Oke, dari jumlah rekrut terus apalah itu ya. Kalaupun investasinya itu investasi bodong. Oke, yang bodong itu artinya saya contohkan kemarin semua PH mencatut nama Parkway Medical Hospital ya, Parkway Hospital Singapura. Otomatis itu kan investasi bodong. Kenapa? Karena mereka mencatut nama perusahaan orang lain yang tidak ada kaitannya dengan mereka. Nah, di Yagol ini ada kemiripan. Oke, di sini saya akan membuktikan ya bahwa Yagol itu berbohong. Sekali lagi saya katakan ya, berbohong dalam pembahasan saya itu bukan berbohong tidak membayar. Semua money game Ponzi juga di awal pasti membayar, tapi di akhir pasti scam, kabur ya. Yang saya bahas ini kebohongannya apa? Lihat saja teman-teman ya. Kebohongan Yagol. Oke. Nah, di sini Yagol itu kan mengklaim ya didirikan pada Juni 2017. Oke. Setuju ya? Karena ini ada di platform aplikasi kesayangan Anda semua ini. Perusahaan memilih pulau luar biasa di Kepulauan Gibraltar. Oke, Gibraltar itu sekarang sudah menjadi sebuah negara gitu ya. Untuk memulai perjalanan judi sepak bola yang bagus. Oke. Judi sepak bola yang bagus. Kenapa Anda semua di video-video saya yang sebelumnya tidak mengakui bahwa ini judi? Yagol sendiri ini kata-katanya kan judi yang bagus. Aduh. Dengan akumulasi sukses selama bertahun-tahun di industri judi sepak bola. Oke lah. Saya skip saja. Perusahaan kami telah mendapat lisensi resmi dari Gambling Commission, Gibraltar Gaming Commission, dan PEGCOR. Ya, oke. Dia mengklaim sudah ada lisensi dari tiga government ya, Gambling Commission, Gibraltar Gaming Commission, dan PEGCOR. Oke. Mungkin ini yang dimaksud ya, lisensi resmi. Oke. Saya akan buktikan bahwa Yagol itu berbohong. Nah, yang saya bahas berbohongnya itu yang seperti ini, berkelas kan ya, bukan membayar di awal lalu kabur di akhir, bukan seperti itu. Pembahasan saya lebih berkelas dari yang lain karena semua money game Ponzi membayar di awal gitu. Ini logonya Gambling Commission, Gibraltar Gaming Commission, PEGCOR. Oke, kita buktikan di sini. Jadi saya males sebetulnya teman-teman membahas Yagol lagi, tapi ya apa boleh buat lah ya. Ini kan
permintaan pertanyaan. Nah, di sini ini adalah situs Gibraltar Gaming Commission ya. Ya, nanti linknya saya simpan di deskripsi, jadi kalian bisa mengecek sendiri lah ke situs website resmi Gaming Gibraltar Commission. Oke. Nah, di sini Yagol sudah tertera, sepertinya sudah terendus oleh pihak Gibraltar gitu ya. Bukan operator perjudian jarak jauh berlisensi Gibraltar. Oke, bukan. Tampaknya tidak dilisensikan dimanapun, meskipun ada pernyataan bahwa memang demikian. Aplikasi Yagol Online APK app yang dapat diunduh membawa lambang pemerintah Gibraltar, namun tidak pernah berafiliasi dengan Gibraltar. Oke, nah gitu ya. Jadi itu adalah kebohongannya. Sebetulnya di video pertama juga saya sudah bahas kebohongannya. Oke, mereka membawa di sini aja lah, di video ini kalian simak saja. Itu sudah saya bongkar pertama kali Yagol muncul. Oke, nah barusan itu adalah salah satu bukti kebohongannya ya. Jadi Yagol itu nggak pernah berafiliasi bekerja sama dengan apa yang mereka klaimkan, Gambling Commission, Gaming Gibraltar Commission ya, terus Pegcor. Itu baru satu, Gibraltar gitu ya. Mereka mencatut logo, katanya itu bukan dari saya, dari pihak Gibraltar sendiri tidak mengakui Yagol, tapi Yagol mengklaim berlisensi dari mereka, dari salah satunya Gibraltar. Oke, itu adalah bukti kebohongannya Mas Bro. Oke, jadi saya tidak membahas bohong bukan dalam artian bohong tidak membayar gitu ya, bukan artian seperti itu, karena semua money game itu membayar di awal lalu kabur di akhir, dan ketika kabur lebih banyak yang dirugikan. Oke, jadi pembahasan saya tentang kebohongan Gibraltar itu dari semua money game Ponzi, yang dimaksud saya itu bohong ya seperti ini gitu. Smart AI, semua PH, Promo Together, terus CSP main, ya ini seperti ini pembahasan saya ya. Jadi apakah kalian masih tidak mau mengakui bahwa aplikasi Yagol itu niatnya mau menipu atau akhirnya akan scam? Karena mereka saja lisensi saja mencatut nama perusahaan asing yang sudah terendus juga oleh pihak Gibraltarnya, dan mereka membantah gitu. Memang di luar negeri itu judi itu kan legal, di Gibraltar gitu kan legal. Tapi pihak Gibraltar juga pikir-pikir kalau mau membuka usaha judi di Indonesia gitu kan nggak ada lisensi di Indonesia, itu kan dilarang gitu teman-teman. Jadi semua lisensi judi yang ada di Indonesia itu lokal gitu ya, itu kan pasti ilegal. Kalau yang seperti Gibraltar yang kayak gitu, yaitu legal di daerah yang melegalkan judi gitu teman-teman. Oke, itu sajalah ya. Oh, belum. Nah, di sini ada juga yang komentar di video tersebut ya, di video pembahasan Yagol saya. Namanya Ferdi Nugroho, lapor. Hari ini WD di Yagol udah mulai bermasalah dengan alasan membutuhkan waktu untuk bank-bank besar. Apakah ini tanda-tanda scam? Yaitu alasan klasik ya. Pertama, aplikasi money game Ponzi seperti ini kalau mau scam itu banyak maintenance ya. Maintenance pertama, kedua, dan kesananya semakin rapat itu maintenance-nya, waktunya itu. Dan alasannya ya pembayaran ke bank besar seperti itu kan saya sampai hatam gitu ya. Karena semua money game Ponzi ketika akan kabur alasannya klasik seperti itu ya. Jadi ya Anda harusnya menerima kebenaran gitu ya, bahwa pertama aplikasi ini judi, 2 investasi bodong, 3 banyak kebohongan dari mulai lisensi tadi yang saya bongkar. Oke, jadi untuk orang awam jangan sampai kalian terjebak di aplikasi money game Ponzi gitu ya. Oke, karena semua video-video saya yang membongkar money game Ponzi saya tujukan untuk orang awam yang
mencari informasi tentang aplikasi yang bersangkutan yang mereka cari gitu ya. Misalnya ini Yagol, jadi orang awam itu Yagol judi enggak, judi bukan gitu ya. Saya katakan Yagol itu platform judi ya, investasinya investasi bodong gitu ya, investasinya dari judi. Kalau Anda percaya halal haram gitu ya jelas haram gitu, seperti kata si Jaka Sena tadi yang komentar, dia setuju haram. Nah, oke, jadi banyak sekali itu diantaranya yang komentar di video saya yang sebelumnya ini. Ada dua tipe orang gitu ya. Yang pertama, mereka pemain money game Ponzi, pemain ya dikatakan judi bisa juga gitu kan, yang sudah paham, sudah tahu bahwa itu money game Ponzi dan akan scam. Tapi tujuan mereka berkomentar di video saya itu untuk mencemari mindset siapa? Bukan mindset saya, mindset orang awam yang mencari informasi tentang Yagol ya. Istilahnya mereka memupuk aplikasinya supaya bertahan gitu ya. Bertahannya dengan cara apa ya? Merekrut member baru, mempengaruhi orang awam supaya percaya gitu ya. Kalau saya katakan mencemari mindset orang awam yang berkunjung ke channel saya ya, yang melihat komentar gitu. Terus ada satu lagi tipe orangnya, dia itu polos, nggak tahu money game, nggak bisa membedakan mana judi, mana yang bukan judi, mana investasi bodong, mana yang asli gitu ya. Setiap perkataan yang dikeluarkan oleh aplikasinya, misal tadi kan Yagol berlisensi dengan Gibraltar, dia telan mentah-mentah tuh ya. Nah, ketika dikasih tahu informasi dia ngeyel. Oke, itu urusan kalian semua gitu ya. Jadi harapan saya orang awam jangan sampai terjebak di aplikasi money game Ponzi. Oke, itu sajalah ya. Terima kasih yang sudah mampir. Jadi jaga terus mindset Anda ya. Jangan lupa ngopi. Hindari money game Ponzi karena hidup itu butuh inspirasi bukan halusinasi. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.